Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan membahas sebuah tema, yaitu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, mengapa harus baik dan mengapa harus benar? Maka dari itu, simak video selanjutnya. Pertama, yaitu kelompok. Kami beranggotakan yaitu 1. Nesa Nur Amelia dengan NIM 215221328. Yang kedua, Putri Septiana 215221331. Yang ketiga, Muhammad Zaki Abu Bakar 215221354. Yang keempat, Arifah Dwi Febrianingrum 215221359. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa harus baik dan mengapa harus benar? Berbahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi, sebagai alat komunikasi formal dan non-formal. Bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Tujuannya agar informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur dengan baik. Berbahasa yang benar. Berbahasa yang benar adalah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi pembentukan kata, pengkalimatan, maupun penulisan ejaan. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa, kebakuan bahasa, dan juga mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Jika bahasa diibaratkan pakaian, kita akan menggunakan pakaian renang pada saat akan berenang di kolam renang, sambil membimbing anak-anak belajar berenang. Akan tetapi, tentu kita akan mengenakan pakaian yang disetrika rapi, sepatu yang mengkilat, dan seorang laki-laki mungkin akan menambahkan dasi yang bagus pada saat ia menghadiri suatu pertemuan resmi, pada saat menghadiri pesta perkawinan rekan sejawat, atau pada saat menghadiri sidang DPR. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus dalam kehidupan sehari-hari, harus sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi non-formal, seperti di warung, di pasar, di rumah, dan lain-lain, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat. Contohnya, berapa nih Bu ikannya? Sedangkan pada situasi formal seperti kuliah, seminar, rapat, dan lain-lain, menggunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal, serta memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, seperti kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, dan kaidah penataan penalaran. Jika kaidah-kaidah bahasa kurang ditaati, maka pemakaian bahasa Indonesia tersebut tidak benar atau tidak baku. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan juga mengikuti kaidah bahasa yang benar, agar penggunaan bahasa Indonesia dapat digunakan dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Tata bahasa atau kalimat. Masalah definisi atau batasan kalimat tidak perlu dipersoalkan karena sudah terlalu banyak definisi kalimat yang telah dibicarakan oleh ahli bahasa. Yang lebih penting untuk diperhatikan ialah apakah kalimat-kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar atau gramatikal. Selain itu, apakah kita dapat mengenali kalimat-kalimat gramatikal yang dihasilkan orang lain? Dengan kata lain, kita dituntut untuk memiliki wawasan bahasa Indonesia dengan baik agar kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal dalam komunikasi baik lisan maupun tulis. Dan kita dapat mengenali kalimat-kalimat yang dihasilkan orang lain apakah gramatikal atau tidak. Suatu pernyataan merupakan kalimat jika di dalam pernyataan itu terdapat predikat dan subjek. Jika dituliskan, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya.
Pernyataan tersebut adalah pengertian kalimat dilihat dari segi kelengkapan, gramatikal kalimat, ataupun makna. Untuk kalimat yang dapat mandiri, kalimat yang tidak terikat pada unsur lain dalam pemakaian bahasa. Dalam kenyataan pemakaian bahasa sehari-hari, terutama ragam lisan, terdapat tuturan yang hanya terdiri dari atas unsur subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Kosakata. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dituntut untuk memilih dan menggunakan kosakata bahasa yang benar. Kita harus bisa membedakan antara ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku, baik tulis maupun lisan. Ragam bahasa dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap kawan bicara jika lisan, atau sikap penulis terhadap pembaca jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dingin, dan santai. Perbedaan itu tampak dalam pilihan kata dan penerapan kaidah tata bahasa. Sering pula ragam ini disebut gaya. Pada dasarnya, setiap penutur bahasa mempunyai kemampuan memakai bermacam ragam bahasa itu. Namun, keterampilan menggunakan bermacam ragam bahasa itu bukan merupakan warisan, melainkan diperoleh melalui proses belajar, baik melalui pelatihan maupun pengalaman. Keterbatasan penugasan ragam atau gaya menimbulkan kesan bahwa penutur itu kurang luas pergaulannya. Jika terdapat jarak antara penutur dengan kawan bicara jika lisan, atau penulis dengan pembaca jika ditulis, akan digunakan ragam bahasa resmi atau apa yang dikenal bahasa baku. Makin formal jarak penutur dan kawan bicara, akan makin resmi dan berarti makin tinggi tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Sebaliknya, makin rendah tingkat keformalannya, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Ejaan. Dalam bahasa tulis, kita menemukan adanya bermacam-macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti sekaligus sebagai pelukisan atas bahasa lisan. Segala macam tanda tersebut untuk menggambarkan perhentian antara perhentian akhir, tekanan, tanda tanya, dan lain-lain. Tanda-tanda tersebut dinamakan tanda baca. Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana menempatkan tanda-tanda baca dan sebagainya, tapi juga melihat hal seperti bagaimana memotong-motong suku kata, bagaimana menggabungkan kata-kata, baik dengan imbuhan-imbuhan maupun antara kata dengan kata. Pemotongan itu harus berguna terutama bagaimana kita harus memisahkan huruf-huruf itu pada akhir suatu baris. Bila baris itu tidak memungkinkan kita menuliskan seluruh kata di sana, kecuali itu, penggunaan huruf kapital juga merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam penulisan dengan ejaan yang tepat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antar lambang-lambang itu atau pemisahannya, penggabungannya dalam suatu bahasa disebut ejaan. Selanjutnya yaitu makna yang bertalian dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai dengan tuntutan makna. Misalnya, dalam bahasa ilmu tidak tepat digunakan kata-kata yang bermakna konotatif, yaitu kata kiasan tidak tepat digunakan dalam ragam bahasa ilmu. Jadi, pemakaian bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Kriteria pemakaian bahasa yang baik adalah ketepatan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Pemilihan ini bertalian dengan topik apa yang dibicarakan, tujuan pembicaraan, orang yang diajak bicara, kalau lisan, atau orang yang akan membaca, kalau tulis, dan tempat pembicaraan. Selain itu, bahasa yang baik itu bernalar, dalam arti bahwa bahasa yang kita gunakan itu logis dan sesuai dengan tata nilai masyarakat kita. Lalu, manfaat menggunakan bahasa Indonesia. 1. Itu memudahkan dalam berkomunikasi. Komunikasi
merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Dengan komunikasi pula, kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita, serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sejaman dengan kita. Pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu. Kita ingin dipahami oleh orang lain, kita ingin menyampaikan gagasan yang dapat diterima oleh orang lain, kita ingin membuat orang lain yakin terhadap pandangan kita ingin mempengaruhi orang lain. Lebih jauh lagi, kita ingin orang lain membeli hasil pemikiran kita. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar istilah bahasa yang komunikatif. Misalnya, kata makro hanya dipahami oleh orang-orang dan tingkat pendidikan tertentu, namun kata besar itu lebih mudah, lebih luas dimengerti daripada kata makro oleh masyarakat umum. Begitu pula dengan kata gria, misalnya lebih sulit dipahami dibandingkan kata rumah atau wisma. Yang kedua yaitu mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Bahasa di samping sebagai alat salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Ia memungkinkan integrasi yang sempurna bagi tiap individu dengan masyarakatnya. Cara berbahasa yang tertentu selain berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda. 3. Mencerminkan pribadi yang baik. Bahasa Indonesia memiliki tutur kata yang halus. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan tercermin kepribadian yang baik, sopan, dan santun. 4. Meningkatkan rasa nasionalisme. Semakin kita banyak mempelajari bahasa Indonesia, semakin banyak pula kita mengenal asal-usul bahasa Indonesia tersebut. Dan begitu, kita bisa lebih mencintai bahasa Indonesia. 5. Bahasa Indonesia akan tetap lestari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap hari akan menjadi kebiasaan yang baik. Dengan begitu, bahasa akan terus lestari dan tidak akan tergerus oleh perkembangan budaya. Selain itu, bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati dirinya, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa nenek moyangnya. Selanjutnya, contoh menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Misalkan dalam pertanyaan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku. Contoh, apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang? Apa yang kamu lakukan tadi? Misalkan ketika dalam dialog antara seorang guru dan seorang siswa. Pak Guru, Tina, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Tina pun menjawab, sudah, saya kerjakan, Pak. Pak Guru, baiklah kalau begitu segera dikumpulkan. Tina pun menjawab lagi, terima kasih, Pak. Contoh lain dalam tawar-menawar di pasar, misalnya pemakaian ragam baku akan menimbulkan kegelian, keheranan, atau kecurigaan. Akan sangat ganjil bila dalam tawar-menawar dengan tukang sayur atau tukang becak, kita memakai bahasa baku seperti ini. Yang pertama, berapakah ibu mau menjual tauge ini? Yang kedua,
Apakah Bang Becak bersedia mengantar saya ke pasar Tanah Abang dan berapa ongkosnya? Contoh di atas adalah contoh bahasa Indonesia yang baku dan benar, tetapi tidak baik dan tidak efektif karena tidak cocok dengan situasi pemakaian kalimat-kalimat itu. Untuk situasi seperti di atas seharusnya yang pertama, berapa nih Bu togenya? Yang kedua, ke pasar Tanah Abang berapa? Contoh lainnya yaitu pada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dari beberapa kalimat dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahasa yang sangat baku dan merupakan pemakaian bahasa secara baik dan benar. Ya, itu saja materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.